Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Perkenalkan nama saya Brian Munesehe. Puji Tuhan, saat ini saya boleh dipercayakan untuk melayani sebagai seorang pendeta di daerah misi Minahasa Utara dan Bitung. Pada kesempatan ini, saya sangat bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan sebuah kesaksian tentang bagaimana pertolongan dan anugerah Tuhan bekerja dalam hidup saya, khususnya mengenai masa depan yang Tuhan rancangkan bagi saya secara pribadi. Saudara-saudara, kisah ini dimulai ketika saya masih duduk di bangku SMA. Seperti kebanyakan anak muda pada umumnya, saya juga memiliki mimpi dan rencana untuk masa depan. Pada waktu itu, saya sangat ingin melanjutkan pendidikan dan berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di kota Manado. Karena saya rindu mengambil jurusan yang saya sangat inginkan sejak lama yang ada di perguruan tinggi tersebut. Ketika saya akhirnya lulus dari SMA, orang tua saya kemudian bertanya kepada saya, "Setelah ini, kamu mau langsung kuliah atau mau bekerja dulu?" Dengan penuh semangat saya menjawab kepada orang tua saya bahwa saya ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun disitulah pergumulan besar mulai terjadi. Orang tua saya kemudian berkata kepada saya, "Bagaimana kalau kuliahnya nanti saja? Kerja dulu, kumpulkan uang, baru setelah itu mulai kuliah." Perkataan itu membuat saya sangat bergumul. Saya memahami keadaan keluarga saya. Kami hidup dalam keadaan yang sederhana dan pas-pasan. Tetapi di sisi lain saya juga memiliki keinginan yang sangat kuat untuk melanjutkan pendidikan. Walaupun demikian, saya selalu bersyukur dan bangga kepada kedua orang tua saya. Karena dalam segala keterbatasan, mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Pergumulan itu semakin besar karena jurusan yang saya inginkan hanya tersedia di perguruan tinggi negeri tersebut. Orang tua saya kemudian mencoba memberikan jalan lain atau sebuah jalan kepada saya. Mereka mengusulkan supaya saya berkuliah di sebuah perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah Minahasa Utara. Dengan sebuah alasan bahwa di tempat itu saya bisa bekerja sambil kuliah untuk membantu membiayai pendidikan saya. Tetapi jujur saja, pada waktu itu, saya tidak terlalu setuju karena di tempat tersebut tidak ada jurusan yang saya inginkan. Waktu terus berjalan beberapa bulan setelah kelulusan saya dari SMA. Tepatnya sekitar bulan Juni pada tahun 2017. Beberapa sahabat saya yang sedang berkuliah di perguruan tinggi swasta tersebut pulang untuk berlibur. Ketika kami bertemu, mereka berkata kepada saya, "Kenapa tidak ikut kuliah di tempat kami saja? Di sana bisa bekerja sambil kuliah, jadi bisa membantu biaya pendidikan." Ajakan itu terus mereka sampaikan kepada saya. Akhirnya saya mulai berpikir dan mempertimbangkannya kembali. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk datang ke perguruan tinggi swasta tersebut. Dengan tujuan awal, bekerja terlebih dahulu untuk melanjutkan pendidikan dan mengumpulkan uang. Supaya nantinya saya bisa melanjutkan kuliah. Tetapi ketika masa pendaftaran kuliah dimulai, saya kembali menghadapi sebuah dilema yang besar. Karena sekali lagi, tidak ada jurusan yang sejak awal saya inginkan di kampus tersebut. Disitulah saya mulai bergumul dalam doa kepada Tuhan. Saya berdoa dengan doa yang sederhana kepada Tuhan. "Tuhan, fakultas mana yang pertama kali memberikan saya formulir pendaftaran, itulah fakultas yang akan saya pilih." Saudara-saudara, mungkin doa ini terdengar sederhana, tetapi bagi saya waktu itu, itulah cara saya meminta petunjuk dari Tuhan. Dan sesuatu yang tidak saya sangka terjadi. Ketika saya berada di tempat pendaftaran,
Ada seorang teman saya yang datang kepada saya, kemudian memberikan formulir dan menuntun saya untuk mengisinya. Setelah saya mengisi dan memperhatikan dengan baik, ternyata formulir yang saya isi adalah formulir dari sebuah fakultas yang mempelajari tentang filsafat dan teologi. Dan sejak saat itu, perjalanan hidup saya mulai berubah. Namun perjalanan itu tidak selalu mudah. Ketika saya mulai menjalani perkuliahan, saya harus bekerja sambil kuliah. Tetapi penghasilan dari pekerjaan itu tidak selalu cukup untuk menutupi semua biaya pendidikan setiap semester. Seringkali saya mengalami kesulitan untuk melunasi biaya kuliah. Ada banyak di saat di mana saya merasa lelah, bingung, bahkan hampir putus asa. Saya kembali datang terus kepada Tuhan dalam doa. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang Engkau yang menuntun saya untuk berada di tempat ini dan menjalani pendidikan di sini, saya memohon Tuhan juga yang memberikan pertolongan bagi saya. Itulah doa yang terus saya naikkan kepada Tuhan. Karena jujur, pada waktu itu saya hampir merasa down dengan keadaan yang saya alami. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Sedikit demi sedikit saya melihat pertolongan Tuhan bekerja dalam hidup saya. Ada saja jalan yang Tuhan bukakan. Ada saja orang yang Tuhan pakai untuk menolong. Sampai akhirnya, oleh kasih dan anugerah Tuhan, saya boleh menyelesaikan pendidikan saya dengan baik pada bulan Desember tahun 2022. Dan hari ini, puji Tuhan, saya boleh melayani Tuhan sebagai seorang pendeta di salah satu jemaat di wilayah Bitung. Ketika saya melihat kembali perjalanan hidup saya menyadari satu hal. Rencana Tuhan seringkali berbeda dengan rencana kita. Dulu saya sangat ingin masuk ke sebuah jurusan tertentu di sebuah perguruan tinggi negeri. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang berbeda. Dan ternyata rencana Tuhan jauh lebih indah dari apa yang saya bayangkan, seperti yang dikatakan dalam Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Di akhir kesaksian ini, ada 2 ayat firman Tuhan yang sangat menguatkan hidup saya untuk saya bagikan kepada kita semua. Yang pertama dalam Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan ayat yang kedua, dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari firman Tuhan ini saya percaya bahwa Tuhan rindu memberikan masa depan yang penuh harapan bagi setiap kita. Asalkan kita tetap bersandar, percaya, bergantung kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua untuk semakin setia kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.